Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Surabaya untuk membeli bunga kenangan. Jawablah salam saya meski tidak berjabat tangan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yuliana Masita dari Prodi Ekonomi Pembangunan kelas D dengan NIM akhir 310, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang artikel ilmiah yang telah saya buat. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Dr. Sutikno selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi. Artikel ilmiah yang saya buat ini berjudul Pemikiran Ekonomi Ibnu Rushd dalam Pandangan Merkantilisme dan Fisiokrat. Adapun yang akan saya bahas mengenai abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Artikel ini menjelaskan tentang kontribusi pemikiran ekonomi Islam Ibnu Rushd dari pembagian masyarakat sampai konsep kemakmuran negara, dan dalam hal mudharabah dengan tujuan untuk mengetahui pemikiran ekonomi Islam Ibnu Rushd dari konsep pembagian masyarakat sampai kemakmuran negara, serta kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi dunia Islam, serta bagaimana pemikiran ekonomi Ibnu Rushd dalam pandangan ekonomi merkantilisme dan ekonomi fisiokrat. Artikel ini merupakan studi pustaka yang menitik beratkan pengolahan data secara kualitatif dengan metode analisis data menggunakan metode deskriptif analisis. Adapun kata kunci yang saya ambil adalah Ibnu Rushd, ekonomi Islam, mudharabah, merkantilisme, dan fisiokrat. Sebelumnya, kita harus tahu apa itu ilmu ekonomi. Jadi, ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang segala tingkah laku manusia yang bertujuan untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Ilmu ekonomi juga dapat dipahami sebagai usaha dalam membuat suatu alternatif barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhan hidup manusia yang tak terbatas. Kemudian, setelah mengetahui pengertian ilmu ekonomi, maka pertanyaan yang muncul adalah kapan pertama kali ilmu ekonomi lahir, bagaimana ilmu ekonomi itu dibentuk, dan bagaimana struktur perkembangan atau sejarah ilmu ekonomi. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Samuelson, seorang ahli ekonomi pemenang Nobel Ekonomi, memberikan paparannya bahwa ilmu ekonomi tumbuh dan berkembang secara revolusioner sebagai suatu bidang disiplin dengan mengamati data, mengembangkan hipotesis, mengujinya, kemudian mencapai konsensus yang terkadang tidak mudah. Bagaimana ekonomi itu berjalan? Tidak ada yang tahu persis kapan ilmu ekonomi itu lahir, sekalipun perhatian terhadap masalah-masalah ekonomi sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, melalui perkembangan pemikiran ekonomi dari era Yunani kuno sampai sekarang. Karena suatu perekonomian itu terus berjalan, maka kita juga harus tahu sejarah terbentuknya pemikiran-pemikiran ekonomi, baik itu mulai dari zaman Yunani kuno dan zaman ekonomi Islam. Kemudian, kenapa kita harus belajar sejarah? Karena dengan belajar sejarah, kita akan mengetahui perubahan yang terjadi pada masa lalu memengaruhi kehidupan manusia di masa kini. Perubahan tersebut meliputi berbagai aspek kehidupan manusia, seperti sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Jenis penelitian dalam artikel ini, penulis menggunakan jenis penulisan deskriptif kualitatif, yaitu memberikan gambaran menyeluruh tentang suatu masalah yang berkembang dengan suatu gagasan kreatif
yang akan dijadikan sebagai solusi yang inovatif melalui suatu kebijakan yang inovatif. Sumber data yang digunakan adalah hal-hal yang berkaitan dengan sebuah pemikiran tentang ekonomi Ibn Rushd dalam pandangan merkantilisme dan fisiokrat. Kemudian dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penulisan literary research kepustakaan sebagai metode pengumpulan data dengan membaca dan menelaah literatur yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang dikemukakan. Bahan-bahan itu dijadikan sebagai bahan yang melengkapi agar penulisan artikel ini lebih dalam dan objektif. Analisis data dalam penulisan artikel ini adalah dengan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif merupakan suatu metode yang digunakan untuk membuat gambaran secara sistematis mengenai hubungan antara fenomena yang diselidiki dan hasilnya tidak dinyatakan dengan angka dan kualitatif yang merupakan pemadukan analisis data-data dengan analisis kualitatif. Adapun hasil dari dan pembahasan dalam artikel ini yang pertama adalah pemikiran ekonomi Ibn Rushd. Ibn Rushd atau nama lengkapnya Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rushd berasal dari keturunan Arab kelahiran Andalusia. Ibn Rushd lahir di Andalusia atau sekarang disebut Spanyol, tepatnya di kota Cordoba tahun 526 Hijriah atau 1198 Masehi. Ia lahir dan dibesarkan dalam keluarga ahli fikih. Ayahnya Ahmad atau Abu Al-Qasim, seorang hakim di Cordoba. Demikian juga kakeknya sangat terkenal sebagai ahli fikih. Dengan demikian, ia lahir dari keluarga terhormat, alim, dan taat dalam beragama Islam. Kakek dan ayahnya penganut mazhab Maliki. Lingkungan yang sangat kondusif itulah yang membuat Ibn Rushd kecil haus ilmu pengetahuan. Ia tumbuh menjadi anak yang memiliki kejeniusan luar biasa. Pada usia anak-anak saat itu, Ibn Rushd sudah mempelajari berbagai disiplin ilmu, seperti Al-Quran, hadis, fikih, serta mendalami ilmu-ilmu eksak seperti matematika, astronomi, logika, filsafat, dan kedokteran. Setelah dewasa, ia banyak membuat karya-karya. Salah satunya adalah kitab Bidayat Al-Mujtahid wa Nihayat Al-Muqtasid. Dalam kitab ini membahas tentang fikih hukum Islam. Kontribusi pemikiran ekonomi Ibn Rushd banyak dijumpai dalam kitab Bidayat Al-Mujtahid wa Nihayat Al-Muqtasid yang membahas tentang hukum Islam dalam hal mudarabah serta tentang konsep pembagian masyarakat yang dibagi menjadi golongan elit dan golongan awam. Dalam hal mudarabah, Ibn Rushd berpendapat bahwa menyamakan istilah mudarabah atau dormant partnership dengan kirot atau muqaradah. Ketiga istilah ini memiliki makna yang sama sebagai perkongsian modal dan usaha. Perbedaan penggunaan istilah ini sangat dimungkinkan karena faktor geografis. Mudarabah merupakan akad pengkongsian antara pemilik modal atau rab al-mal atau beberapa orang pemilik arbab al-amwal dengan usahawan, pekerja atau siapapun, amil, mudarib, mukarib, yang diamanahkan untuk menjalankan usaha dengan modal tersebut. Kemudian mengembalikan kapital kepada pemilik harta dengan kadar keuntungan yang disetujui bersama. Bagian keuntungan yang dimiliki oleh usahawan adalah dalam kadar tertentu yang disetujui bersama semasa akad. Hal ini bisa dimiliki jika usaha atau investasi itu mendatangkan keuntungan. Sebaliknya, jika
mendatangkan kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaian dan perbuatan secara sengaja seperti masalah cuaca, gempa bumi, dan keadaan ekonomi global yang menyebabkan modal habis, maka kerugian itu akan ditanggung oleh pemilik modal saja. Kerugian yang dialami oleh usahawan ialah kerugian dari sudut waktu dan tenaga yang dicurahkan dalam aktivitas usaha yang tidak mendapat keuntungan apa-apa. Selanjutnya, dalam pemikiran ekonomi Ibn Rus tentang kemakmuran suatu negara, pemikirannya ini sama dengan pemikiran ekonomi Plato dan Aristoteles yang dinilai dari tingkat pembagian kerja, yakni yang pertama, para elit politik yang mengatur dan membuat peraturan dan kebijakan politik. Kedua, tentara sebagai pelindung negara. Ketiga, para pekerja yang tugasnya adalah memproduksi barang dan jasa. Biasanya mereka adalah petani dan pedagang. Selain dari tiga aspek tersebut, negara dikatakan makmur jika dalam negara tersebut berjalan dengan sistem keadilan yang baik. Dalam hal ini adalah kebijakan atau campur tangan pemerintah sebagai penegak keadilan di suatu negara. Adapun pembahasan yang kedua yaitu pemikiran ekonomi merkantilisme. Merkantilisme berkembang pada abad ke-16 sampai 18 dan berasal dari kata merchant yang artinya pedagang. Pada masa merkantilisme ini berkembang paham bahwa jika sebuah negara hendak maju, maka negara tersebut harus melakukan perdagangan dengan negara lain. Surplus perdagangan berupa emas dan perak yang diterima merupakan sumber kekayaan negara. Adapun dalam sistem kebijakan ekonomi merkantilisme memakai instrumen kebijakan atau campur tangan pemerintah yang dominan, serta adanya politik kolonial. Pembahasan yang ketiga yaitu pemikiran ekonomi fisiokrat. Fisiokrat ialah kelompok ekonomi yang percaya kalau kemakmuran suatu negara hanya bisa dicapai melalui agrikultur. Istilah fisiokrat berasal dari bahasa Yunani dari kata physia yang berarti alam dan kratein atau kratos berarti kekuasaan. Secara harfiah berarti supremasi alam, yang artinya percaya bahwa sumber daya alam adalah sumber dari kekayaan. Kaum fisiokrat percaya bahwa alam diciptakan Tuhan penuh keselarasan dan keharmonisan. Kaum fisiokrat percaya bahwa sistem perekonomian juga mirip dengan alam yang penuh harmonis tersebut. Adapun dalam aliran fisiokrat ini menggunakan kebijakan tanpa campur tangan pemerintah, karena mereka menganggap bahwa alam yang akan mengatur semuanya, yang kemudian akan tercipta suatu negara yang harmonis dan makmur. Pembahasan yang keempat adalah perbedaan dan kesamaan antara pemikiran ekonomi Islam Ibn Rus, merkantilisme, dan fisiokrat. Yang dilihat dari pertama yaitu aspek filosofi ekonomi atau philosophy of economics. Dalam pemikiran ekonomi Ibn Rus memiliki filosofi yaitu dilatar belakangi oleh pemikiran Aristoteles dan Plato, yakni mengenai kemajuan suatu negara adalah dilihat dari aspek keadilan di negara tersebut dan pembagian tingkat tenaga kerja. Pembagian tingkat tenaga kerja ini meliputi tiga hal. Yang pertama, para elit politik yang mengatur dan membuat peraturan dan kebijakan politik. Kedua, tentara sebagai pelindung negara. Ketiga, para pekerja yang tugasnya adalah memproduksi barang dan jasa. Biasanya mereka adalah petani dan pedagang. Sedangkan dalam pemikiran ekonomi merkantilisme memiliki filosofi yang disebabkan adanya pembagian kerja yang timbul di masyarakat.
pembagian kerja secara teknis, dan pembagian kerja teritorial, yang selanjutnya akan mendorong perdagangan internasional. Pemikiran ekonomi kaum merkantilis merupakan suatu kebijakan yang sangat melindungi industri dalam negeri, tetapi menganjurkan persaingan. Sementara itu, terjadi pembatasan-pembatasan yang terkontrol dalam kegiatan perdagangan luar negeri. Kebijakan kependudukan yang mendorong keluarga dengan banyak anak, kegiatan industri di dalam negeri dengan tingkat upah yang rendah, proteksi industri yang menganjurkan persaingan dalam negeri, dan tingkat upah yang rendah mendorong ekspor. Sedangkan dalam pemikiran ekonomi, Socrates memiliki filosofi yang tumbuh sebagai kritik terhadap pemikiran ekonomi merkantilisme. Tokoh pemikir yang paling terkenal pada mazhab ini adalah Francis Quesnay. Sumbangan pemikiran yang terbesar dalam perkembangan ilmu ekonomi adalah hukum-hukum alamiah dan menjelaskan arus lingkaran ekonomi. Isi pemikiran utama dalam mazhab Socrates adalah dituangkan dalam tabel ekonomi yang terdiri dari kelas produktif dari kaum petani, kelas des proprietaires dari kaum pemilik tanah, dan kelas steril atau kelas sipendil yang meliputi kaum pedagang dan industriawan, dan kelas pasif adalah kaum pekerja. Yang kedua, dilihat dari aspek nilai ekonomi yang diharapkan atau basic value of economics. Dalam pemikiran ekonomi, Ibn Rushd memiliki nilai ekonomi dengan harapan terciptanya suatu negara yang adil dan sejahtera serta maju dengan diterapkannya tingkat pembagian tenaga kerja seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Dan dalam pemikiran ekonomi merkantilisme memiliki nilai ekonomi dengan harapan terciptanya suatu negara yang maju melalui sistem perdagangan internasional dengan diperolehnya surplus berupa emas dan perak, yang kemudian dianggap sebagai kekayaan negara. Dalam aliran merkantilisme ini juga lebih mendorong ekspor dan mencegah impor. Hal ini dilakukan agar neraca perdagangan dengan negara lain akan selalu positif. Dan dalam pemikiran ekonomi Socrates memiliki nilai ekonomi dengan harapan terciptanya suatu negara yang makmur yang dilihat dari aspek pertanian. Dan sumber daya alam merupakan sumber kekayaan negara. Serta dalam hal ini ada suatu sistem perekonomian yang harmoni yang biasa disebut dengan laissez-faire, laissez-passer, yang artinya biarkan semua terjadi, biarkan semua berlalu. Yang ketiga, dilihat dari aspek instrumen kebijakan atau instrumental economic system. Dalam pemikiran ekonomi, Ibn Rushd menggunakan instrumen kebijakan dengan adanya campur tangan pemerintah yang mengatur sebuah negara, dan pemimpin tersebut memiliki kualitas untuk menjadi pemimpin yang baik dan memiliki pengetahuan yang cukup luas agar negara tersebut menjadi suatu negara yang berprinsip keadilan. Sedangkan dalam pemikiran ekonomi, merkantilisme menggunakan instrumen kebijakan dengan campur tangan pemerintah, tapi perbedaannya dalam hal ini adalah campur tangan pemerintah bersifat dominan, serta adanya politik kolonial di mana suatu negara menguasai rakyat dan sumber daya negara lain, tetapi tetap berhubungan dengan negara asal. Dan dalam pemikiran ekonomi Socrates menggunakan instrumen kebijakan tanpa campur tangan pemerintah, karena dalam aliran Socrates menganggap alam akan dengan sendirinya mengatur semuanya, dan semua pihak akan senang dan bahagia. Adapun yang terakhir, kesimpulan dari semuanya adalah dari paparan singkat di atas dapat disimpulkan bahwa Ibn Rushd dalam kapasitasnya sebagai seorang ulama ensiklopedis yang disegani telah memberikan sumbangan pemikiran yang amat besar terhadap bidang ilmu ekonomi Islam.
mulai dari pemikiran ekonomi tentang pembentukan dan kemajuan suatu negara, sampai akad mudharabah secara khusus, dan bidang kajian fikih muamalah secara umum. Sebagaimana tertuang dalam kitabnya Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtasid. Walaupun dalam diskursus yang cukup ringkas dalam perspektif perbandingan mazhab fikih. Sebagaimana hal tersebut dilakukan oleh ulama dari kalangan Hanafi seperti Al-Sarakhsi dalam kitabnya Al-Mabsut, sumbangan pemikiran dan kontribusi Ibnu Rus ini sangat penting bagi perkembangan dan pertumbuhan sektor keuangan dan ekonomi Islam atau sektor muamalah secara umum, utamanya jika dikaitkan dengan implementasinya dalam negara Islam yang sedang menggeliat seperti Indonesia, Malaysia, Pakistan, dan Iran. Sedangkan dalam pemikiran ekonomi merkantilisme dan fisiokrat dapat disimpulkan bahwa sebuah negara memang harus memiliki sumber daya berupa emas dan perak atau logam mulia, serta sumber daya alam yang menjadi satu kesatuan bagi negara tersebut. Dan dalam sebuah negara harus ada yang mengatur. Dalam hal ini yang berwenang adalah pemerintah sebagai pengatur kebijakan. Pemerintah tersebut harus memiliki sifat yang memang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, serta mengutamakan keadilan bagi setiap rakyatnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.